masing-masing, betul ya. Banyak dari kita ya sepakat sedikit banyak kita berkata 2020 tahun yang berat. Begitu banyak yang hilang saudara, bahkan sampai hari ini aja masih ada aja yang kita tahu dipanggil pulang dan sebagainya saudara. Saya percaya ya ini nggak mudah untuk kita semua lewati tahun 2020 ini. Banyak dari kita, terutama di jemaat ini, kita kehilangan begitu banyak jemaat yang sangat berharga buat kita. Dipanggil pulang, bukan kehilangan berarti ya kalau dipanggil pulang ya, karena bukan hilang tapi dipanggil pulang. Gembala kita juga dipanggil pulang tahun ini. Jadi saya percaya ini bukan tahun yang mudah, tapi biar hari ini saya menutup tahun 2020 yang gak mudah ini dengan satu khotbah yang mengingatkan kita kembali saudara. Saudara, berhubung ini masih berhubungan erat dengan Natal, hari ini saya masih pengen bawa pesan Natal, bawa pesan-pesan khotbah yang masih bersangkutan dengan Natal. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saudara, saya mau ajak kita baca sama-sama ayat firman Tuhan yang akan kita baca sebelum kita masuk khotbahnya, maksud saya. Kita buka sama-sama, ada 2 ayat yang kita mau baca hari ini. Pertama-tama kita akan buka dari Kejadian 2 terlebih dahulu. Kejadian 2, ada dua ayat yang hari ini saya pengen bahas. Kita lihat terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, dalam khotbahnya. Kita buka sama-sama Kejadian 2 ayat 8-9 ya. Sudah dapat? Katakan amin. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu kita lompat ke kitab Galatia, ke daerah belakang ya. Tadi paling depan kita buka sampai ke daerah-daerah belakang. Galatia 4 ayat 4-5. Sudah dapat firman Tuhan di Galatia 4 ayat 4-5? Sudah dapat? Katakan amin. Yuk bantu saya baca sama-sama saudara, suara saya sudah hampir habis. Galatia 4 ayat 4-5. 1, 2, 3. Saudara, kita tahu ya ini ayat bicara soal siapa saudara? Yesus. Ya, saya baca sekali lagi. Tetapi ketika sudah genap waktunya, Allah mengutus anaknya A huruf besar, yaitu Yesus Kristus yang lahir dari seorang perempuan. Ia diutus untuk menebus siapa? Menebus siapa saudara? Kita. Katakan kita. Diutus untuk menebus kita supaya kita diterima menjadi anak. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat ajaib saudara. Karena masih berhubungan sangat erat dengan Natal, hari ini saya kembali mau membahas pesan Natal. Esensi Natal yang, saudara, saya sudah Kristen dari kecil, jadi saya sudah sering banget dengar khotbah Natal bertahun-tahun. Saudara nggak tahu udah berapa kali Anda merayakan Natal dalam hidup Anda. Saya percaya kita udah sering banget dengar khotbah Natal. Biasa Natal itu selalu bicara soal pengharapan, ya toh? Natal itu bicara soal anugerah. Natal itu bicara soal keselamatan, lahirnya pengharapan, lahirnya sukacita, lahirnya anugerah, saudara. Hari ini saya pengen membahas esensi Natal yang saya pribadi seumur hidup saya sebagai orang Kristen nggak pernah dengar esensi Natal yang ini. Saya sendiri bahkan nggak pernah menyadari adanya esensi Natal ini sampai kemarin ketika saya lagi belajar untuk mempersiapkan khotbah hari ini. Tiba-tiba saya sadar Roh Kudus sedang mencoba menyampaikan sesuatu buat saya untuk dibagikan kepada Anda dan Anda semua hari ini. Hari ini kita mau bahas satu esensi Natal yang kita jarang lihat. Kemarin kita perayaan Natal kita bahas soal lahirnya anugerah, betul ya? Anugerah Allah yang ajaib, anugerah Allah yang dahsyat. Saudara, hari ini saya mau bahas esensi Natal dari sudut yang lainnya. Sebelum kita bahas esensi Natal, saudara, saya pengen kita menyadari dulu betapa ajaibnya, saudara. Betapa ajaibnya, kemarin saya sempat singgung. Allah yang firman Tuhan mencatat, surga dan bumi aja terlalu kecil untuk menampung Allah, betul ya? Tidak ada tempat yang cukup besar untuk bisa menampung Allah, saudara. Surga ciptaan Dia, bumi ciptaan Dia, semuanya milik Dia. Tetapi semua ciptaan Dia kalau digabungkan sendiri pun tidak cukup besar untuk memuat Allah, saudara. Betul nggak? Karena Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang tidak pernah bisa diukur, saudara. Dia ini maha, artinya tidak terbatas.
Karena tidak terbatas, maka tidak mungkin bisa dipegang. Betul nggak saudara? Tidak mungkin bisa dimuat oleh bejana apapun. Kenapa? Karena dia tidak terbatas. Tapi itu adalah pemikiran yang sangat ajaib menurut saya. Bagaimana Allah yang tidak terbatas bisa dipegang, saudara, oleh ayahnya dan ibunya ketika dia lahir di dunia. Betul nggak saudara? Itu ajaib, saudara. Saya berpikir gimana rasanya ya jadi Yusuf dan Maria memegang Allah di tangannya. Saudara bisa bayangin gak sih saudara? Memegang Allah yang tidak bisa dimuat di bumi dan di surga sekalipun saudara, bisa dipegang sama orang tuanya. Itu ajaib. Bukankah itu mencerminkan, menceritakan betapa rendah hatinya juru selamat kita? Betul gak saudara? Betapa ajaibnya juru selamat kita. Oh saudara, kalau bicara, saudara kalau Anda dulu pas masih zamannya remaja, pasti tahu, nggak tahu Anda pernah dengar istilah ngefur gak sih? Ngalah-ngalah. Kalau misalnya Anda lomba lari sama anak TK, ya kita ngalah gitu kan. Ngefur kalau saya anak-anak zaman dulu saya ngomongnya ngefur. Fur tuh ya kasihlah, ngalah lah. Lu lari duluan, ntar gue baru lari terakhir gitu kan ya. Kita kasih ngalah gitu kan ya. Saudara, kenapa? Karena yang lebih besar, lebih jago harus ngalah sama yang lebih lemah gitu kan ya. Nah saudara, Yesus nggak tanggung-tanggung, Allah kita nggak tanggung-tanggung. Ketika dia mau mengalahkan dunia dan kuasa maut, saudara. Ketika dia mau mengalahkan iblis dan kerajaannya, dia ngalah, saudara. Dia ngalah dengan apa? Dia lahir dalam bentuk yang paling lemah, saudara. Dia lahir dalam bentuk makhluk yang paling tidak berdaya. Dalam bentuk makhluk yang sama sekali butuh pertolongan dari kanan kirinya untuk bisa bertahan hidup. Betul nggak saudara? Baik. Saudara, kalau saya juru selamat, kalau saya Tuhan, saudara, saya pilih lahir, mendingan saya langsung lahir dalam bentuk Deddy Corbuzier, gede, gagah, ototnya kemana-mana kan. Saya juru selamat. Semua pasti percaya gitu kan. Kenapa? Karena besar, tinggi, gagah, kuat. Tapi dia lahir dalam bentuk bayi yang helpless, yang sama sekali tidak berdaya. Katakan tidak berdaya. Saya percaya Anda di sini semua pasti pernah punya bayi kan? Ya kan saudara? Anda kan tahu betapa bayi tidak berdaya kan? Ngebayangin gak sih bagaimana Tuhan yang kamu sembah pernah sekali dalam sejarah dunia ini pernah ada titik di mana Allah tidak berdaya loh. Kepikiran gak sih saudara? Allah yang sangat menciptakan semuanya, yang sangat besar, memilih untuk lahir dalam sebuah bentuk yang sangat tidak berdaya. Oh, itu ajaib saudara. Tapi di tengah itu semua kita lihat bagaimana makhluk yang tidak berdaya itu akan tumbuh besar menjadi seseorang yang menaklukkan dunia. Sampai hari ini kuasanya masih belum pernah selesai dibicarakan. Betul gak saudara? Sampai hari ini dia membuktikan bahwa walaupun dia lahir dalam bentuk yang paling tidak berdaya, dia berkuasa mengalahkan maut, saudara. Kelahiran Yesus mematahkan kuasa maut. Sehingga sekarang Anda dan saya ketika kita meninggal, saudara, suatu hari kita dipanggil pulang. Saudara, Anda dan saya tidak datang dijemput maut lagi. Betul nggak saudara? Kalau kita kan orang dunia ngomong dijemput maut, betul nggak? Dijemput maut artinya apa? Mati, meninggal, habis, masuk dalam kekekalan kebinasaan, saudara, mati. Saudara, Anda dan saya ketika nanti suatu hari habis hidup kita, nyawa kita. Iya betul ya, semua kita pasti habis nyawanya. Semua kita nih badannya kadaluarsa. Ketika nanti kita dipanggil pulang, yang jemput kita bukan maut, tapi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kuasa maut telah dipatahkan. Sehingga sekarang maut tidak lagi berkuasa atas hidup Anda dan saya. Kenapa? Karena ada lahirnya juru selamat. Waktu itu saya pernah bicarakan cerita tentang dunia di mana Yesus tidak lahir. Pernah ingat ya cerita saya pernah sampaikan sedikit. Ketika Yesus tidak lahir, nggak ada pengharapan, nggak ada anugerah. Saudara, ketika Yesus tidak lahir, Anda dan saya tidak bisa menghibur orang dengan berkata, nanti kita akan ketemu lagi. Nggak ada, saudara. Tapi karena lahirnya Yesus, Anda dan saya sekarang punya pengharapan. Tapi itu semua dicapai lewat bentuk yang paling tidak berdaya, bayi. Kalau dibilang Allah kita dahsyat maha kuasa, bahkan dalam bentuk bayi pun dia bisa mengalahkan maut, saudara. Oh, dahsyat Allah kita. Nah saudara, hari ini dulu saya belum pernah punya bayi, jadi saya nggak terlalu bisa memahami secara dalam-dalaman apa artinya punya bayi, apa artinya melihat seorang bayi. Dulu saya nggak pernah suka sama bayi, saudara. Kenapa? Bukannya saya nggak suka sama bayinya, tapi biasanya bayi kalau lihat saya nangis. Nggak tahu kenapa, saudara. Bayi nggak pernah suka sama saya, biasanya gitu. Kecuali anak saya, saudara. Anak saya kalau ngelihat saya paling ketawa duluan. Saya juga bingung. Saya dulu tuh di mana-mana, saudara. Anak-anak kecil pasti tahu. Kalau ngunjungin bayi, bayi biasanya kalau ngelihat saya nangis, entah kenapa, saudara. Mungkin urapan Tuhan. Saya nggak tahu, saudara. Tapi yang jelas bayi biasanya nggak suka sama saya. Tapi cuma satu bayi, saudara, yang suka banget sama saya. Anak saya, saudara. Dan
saudara, hari ini saya punya anak, saya bisa merasakan yang dulu saya nggak pernah bisa rasakan, cuman bisa saya imajinasikan. Hari ini saya sadar, saudara, bahwa bayi itu, saudara, nggak tahu Anda dan saya Anda semua pasti pernah sadar duluan, udah sadar duluan, karena saya baru punya bayi. Anda udah lama punya bayi. Saudara, sadar nggak sih bahwa bayi itu ya, saudara, nggak ada gunanya. Saudara, maaf ya, kalau mau dibilang kasar, bayi itu nggak bisa ngapa-ngapain. Bayi itu cuma bagus buat dua hal. Apa coba? Diliatin sama dipegang. Betul nggak? Bayi itu bisa apa lagi? Bayi itu cuma bisa dinikmati dengan dua hal. Bayi itu cuma bagus buat dua hal. Ini maaf nih saudara, kalau kita mau pikir baik-baik nih saudara, bayi itu cuma bagus buat dua hal. Dipegang sama diliatin. Kalau nggak mau diapain lagi coba? Betul nggak? Bayi itu cuma bisa dilihat sama dipegangin, dan itu cara kita menikmati bayi, betul nggak saudara? Dan itu bagaimana kita berinteraksi dengan bayi, dilihatin sama dipegangin. Dan ketika Yesus memilih lahir dari menjadi seorang bayi, saudara, bukankah itu sebenarnya Allah sedang mengajarkan sesuatu yang seringkali kita nggak lihat? Allah sedang mencoba memberitahukan kepada Anda dan saya kunci masuk 2021. Sama halnya dengan bayi, cuma bisa dilihat sama dipegang. Saudara, sama halnya Tuhan sebenarnya sedang deklarasikan, Tuhan sedang mau coba ajarkan bahwa untuk kita bisa melewati 2021, datang kepada Tuhan dengan dua jenis: pandang Tuhan, pegangan sama Tuhan. Benar gak saudara? Bayi cuma bisa doang, dilihatin sama dipegang. Sampai hari ini pun Tuhan sebenarnya sedang kasih pengajaran, sedang kasih kita sebuah pengertian, tips saudara, untuk melewati 2021. Kalau Anda mau lewati 2021 dengan kemenangan, tipsnya cuma dua. Dengan mata memandang kepada Yesus dan terus bersandar kepada Tuhan. Betul gak saudara? Pegangan sama Tuhan, lihat Tuhan. Oh, detik kamu lepaskan peganganmu dari Tuhan, saudara, oh, Anda kemana-mana terbawa arus. Detik Anda matanya sudah tidak tertuju kepada Tuhan Yesus lagi, saudara akan merasa gak puas dengan hidup, betul gak? Anda akan merasa mulai kecewa, Anda mulai lupa bersyukur. Detik matamu sudah tidak lagi pada juru selamatmu, betul gak saudara? Kan Ibrani 12 berkata begitu, berlarilah dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan dengan mata tertuju kepada Yesus, yang menuntun kita dari iman kepada iman. Betul ya saudara? Saudara, kalau saya pasti bahas esensi Natal, tadi cuma sekedar introduksi, pengantar. Saudara, kalau mau bahas esensi Natal, saya percaya untuk kita bisa mengerti betapa dalam makna Natal, saudara. Selain kemarin kita bahas soal silsilah, saudara, saya percaya kalau kita mau mengerti betapa dalamnya, betapa mahalnya harga Natal, Anda mesti ngerti terlebih dahulu semua yang terjadi di belakangnya sebelum Natal. Karena Anda nggak akan ngerti betapa berharganya hadiah itu kalau Anda nggak tahu cerita di balik mendapatkan hadiah itu, betul nggak? Anda kan nggak akan ngerti. Kalau saya bilang hari Natal itu seperti hari lahirnya vaksin. Kita sekarang semua di Indonesia, di seluruh dunia sedang menanti vaksin, betul nggak? Menanti vaksin yang benar. Kan sekarang vaksinnya masih uji coba, benar-benar, tapi masih dalam proses tahap uji coba, masih belum benar-benar pasti kan? Saudara, tapi kita semua sekarang sedang menunggu vaksin. Tapi pertanyaan, saudara, kalau hari ini saya setiap bulan sejak anak saya lahir, setiap bulan harus bawa ke rumah sakit karena kan vaksin, imunisasi, saudara. Vaksin. Saudara, saya sempat bilang, ini kenapa sih vaksin terus? Begitu vaksin kan lumayan mahal gitu kan. Terus saya dalam hati, setiap vaksin juga seringkali beberapa vaksin, kadang-kadang 2 vaksin sekaligus gitu kan ya. Anak kan pasti demam kalau habis vaksin, karena kalau punya anak pasti tahu ya. Nah saudara, cuma gini, saya nggak akan pernah bisa mensyukuri nilai dari vaksin kalau saya belum pernah ngalamin penyakit yang bisa kita rasakan, yang bisa dialami kalau kita nggak ambil vaksin itu, betul nggak saudara? Anda nggak akan ngerti vaksin tetanus ini segala macam. Anda nggak pernah bisa mungkin mensyukuri dengan dalam kalau Anda nggak ngerti bahayanya penyakit yang dapat kita alami tanpa vaksin tersebut, betul saudara? Nah, kita baru bisa mensyukuri nanti nih, hari ini kalau misalnya ada vaksin corona nanti nih saudara, Anda dan saya bisa menerima vaksin itu dengan sukacita, dengan rasa syukur, karena ini jawaban. Tapi nanti anak-anakmu, keturunan di bawahmu akan cuma sekedar jadi sebuah ritual, betul nggak? Vaksin, lahir, harus disuntik. Tapi mereka nggak bisa mensyukuri. Karena kalau kita bisa mensyukuri, kenapa? Kita hidup di zaman di mana kita ngerti pengalaman rasa sakitnya COVID, derita yang dialami gara-gara COVID, ekonomi kepukul semua, dan jerih payah ilmuwan, dokter mencoba menemukan vaksin yang sampai hari ini belum ketemu. Betul nggak saudara?
Kita bisa menghargai, kenapa? Karena kita ngerti betapa harganya mahal. Betul nggak saudara? Nah, sama halnya dengan Natal. Saudara tahu nggak bahwa Natal adalah vaksin buat dunia? Lahirnya Yesus adalah lahirnya vaksin buat dunia. Vaksin dari apa? Vaksin dari kuasa maut. Tadi saya ngomong begitu kan? Sejak lahirnya Yesus, kuasa maut dipatahkan. Kenapa? Sudah ada penawarnya, sudah ada vaksinnya, sudah ada jawabannya buat dunia. Dunia sudah mendapatkan jawaban dari surga. Vaksin dari surga turun dari bumi, dari surga ke bumi. Betul nggak saudara? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, untuk kita bisa memahami dan mendalami, bahkan mensyukuri nilai dari vaksin Natal, penawar yang lahir di dunia 2000 tahun lalu, saudara, Anda mesti pergi ke paling belakang. Dari sejak jatuhnya Adam dan Hawa yang membawa penyakit ke dunia ini. Betul nggak saudara? Gara-gara Adam dan Hawa kan kita semua sekarang susah. Coba bayangin saudara, kalau gara-gara dulu Adam sama Hawa kagak makan buah durian loh. Nggak bisa deh. Emang buah durian? Nggak. Cuma contoh saudara. Kalau mereka nggak makan buah terlarang itu, saudara, Anda dan saya mungkin sekarang masih di Taman Eden, menikmati manusia yang maksimal. Betul nggak? Gara-gara ulah nenek moyangnya kita kan saudara, Adam dan Hawa semuanya berantakan. Adam dan Hawa ngacauin semua. Dia bawa maut turun ke dunia. Dia bawa dosa masuk ke dalam dunia. Dan gara-gara ulah mereka, manusia sekarang berantakan semuanya, dan sama sekali tidak bisa menolong hidupnya sendiri. Selama kurang lebih 4000 tahun, manusia sama sekali buta, hidup dalam gelap, tidak bisa mencapai surga, tidak bisa mencapai keselamatan, tidak bisa menjalani kehidupan dengan baik. Tuhan sudah kasih petunjuknya, buku manualnya, yaitu dalam bentuk hukum Taurat. Kamu lakukan ini, kamu bisa masuk surga. Kamu lakukan ini, kamu bisa dapat keselamatan. Masalahnya, tidak ada satu manusia pun sanggup lakukan itu. Betul nggak saudara? Sebab begini saudara, kalau saya sakit, nih misalnya hari ini, kalau mendadak, nggak lama lagi nih, 5 menit, 10 menit, 15 menit kemudian, tiba-tiba saya ngalamin penyakit yang tiba-tiba butuh pertolongan langsung, dan saya sudah sekarat mendadak nih saudara. Kalau saya lagi sekarat saudara, mendadak nih sekarat, jangan bawa saya buku IPA. Jangan bawain ke saya, nih Pak, buku, baca bukunya Pak, Bapak sakitnya di mana Pak? Coba Pak, baca, sakitnya gara-gara apa Pak? Pak, coba ini saya ada bukunya nih, pengetahuan IPA, pengetahuan alam, pengetahuan penyakit. Jangan bawa saya buku manual penyakit, bawa saya dokter. Kalau saya lagi sekarat kejang-kejang, Anda bawain saya buku penyakit, buku kenapa penyakit. Dengan segenap kekuatan yang saya punya, saya ambil buku itu, saya tampar Anda. Kenapa? Karena kalau saya lagi sekarat, jangan bawain saya buku, bawain saya dokter. Ketika dunia sekarat dalam kegelapan dan tidak bisa menemukan jalan terang, saudara, hukum Taurat tidak cukup dan tidak mampu untuk menyelamatkan manusia. Kenapa? Manusia berkata, gua nggak bisa. Lagi sekarat suruh gua baca buku, nggak bisa. Kalau gua lagi sekarat, bawa gua juru selamat. Nah itu teriakan saudara. Nah makanya surga tahu, hukum Taurat perlu dikasih dulu supaya manusia sadar bahwa tidak ada manusia pun bisa mencapai Allah dengan kekuatan dan kebenarannya sendiri. Karena itu surga memberikan jawaban berikutnya. Vaksin yang lahir 2000 tahun lalu di hari Natal, Yesus lahir. Itu jawaban buat dunia. Kenapa tadi saya bahas dulu dari Kejadian sebelum kita bahas kitab Galatia, lahirnya juru selamat? Karena kita mesti ngerti saudara, dari awal penciptaan semua itu berawal dari situ. Kalau kita nggak ngerti apa yang terjadi, bukan nggak ngerti sih, saya percaya Anda dan saya semuanya ngerti apa yang terjadi di kitab Kejadian. Tapi masalah gini, seringkali kita lupa. Dan masalahnya, kalau kita nggak ingat apa yang terjadi di kitab Kejadian, Anda nggak bisa mensyukuri Natal. Hari ini saya pengen supaya kita menyegarkan kembali memori kita saudara. Saudara, kalau Anda baca di kitab Kejadian tadi kita baca, Allah menempatkan manusia ciptaannya di Taman Eden. Berapa banyak yang tahu Eden artinya apa? Eden itu banyak banget artinya saudara. Kalau Anda baca dari bahasa Aramnya, Eden salah satu tuh bahasa Aram. Itu Eden tuh aslinya bahasa Aram saudara. Kalau Anda baca arti Eden dari bahasa Aram, itu banyak banget saudara. Terjemahan dari kata Eden banyak banget. Tapi ada satu terjemahan yang tiba-tiba nyantol di hati saya ketika saya lagi belajar saudara. Eden saudara, salah satu arti dari kata Eden adalah hadirat pencipta.
hadirat Allah. Jadi kalau kita bilang Eden itu bukan cuma sebuah. Sekarang kalau Anda coba cari mana Eden, Anda bingung kan Eden di mana? Sampai sekarang ilmuwan coba cari Eden di mana, nggak ketemu-temu. Karena jangan-jangan saya mau bilang Eden itu bukan bicara soal sebuah lokasi. Eden itu adalah arti manusia hidup di taman hadirat Allah. Saudara ngerti? Karena kenapa? Gini saudara, Anda mesti ngerti. Sebelum Tuhan ciptakan apapun, Dia pasti ciptakan ekosistem yang menunjang kehidupan makhluk tersebut. Ya, sebelum Dia ciptakan tanaman, Dia ciptakan dulu tanah. Karena ada tanah mengeluarkan tumbuhan. Betul nggak? Kalau nggak ada tanah, tumbuhan mau tumbuh di mana? Makanya Tuhan ciptakan dulu tanah. Ketika Tuhan mau ciptakan ikan, Dia ciptakan dulu air. Karena air itu akan menunjang menjadi ekosistem supaya ikan bisa muncul. Ketika Dia menciptakan langit, saudara, Dia menciptakan bintang, bulan, matahari, semua. Terlebih dahulu Dia harus ciptakan langit, supaya bintang, matahari semuanya bisa sustain di sana, bisa ditahan hidup di luar sana, saudara. Dan ketika manusia mau diciptakan, sebelum manusia diciptakan, Dia ciptakan semuanya dulu. Lalu Dia buat satu yang namanya Taman Eden, yang artinya hadirat Allah. Artinya segini, saudara, Anda dan saya sebenarnya diciptakan untuk ada dalam hadirat Allah selalu. Detik kita keluar dari hadirat Allah, ini Mama selalu sampaikan, kita nggak bisa bertahan. Kenapa? Karena memang manusia harusnya hidup di situ. Awalnya di situ. Detik saudara kita keluar, maka kita mulai ngalamin banyak permasalahan. Dan saudara, saya mau ingatkan kembali, segarkan memori kita kembali. Kejatuhan manusia itu disebabkan karena apa sih, saudara? Dan kalau kita ingat sebenarnya kejatuhan manusia karena apa, ini bisa menghalangi kita dari mengalami begitu banyak kemalangan di 2021, saudara. Sederhananya gini kejatuhannya, karena manusia, saudara, merasa Tuhan menyembunyikan yang baik dari dia, betul nggak? Kan Tuhan ciptakan semua, Tuhan cuma bilang, yang ini nggak boleh dimakan. Nah, tapi dasarnya manusia, saudara, kalau kasih tahu ke anak, nah, ini semua boleh kamu pegang, yang ini nggak boleh. Pasti jawabannya kenapa? Kenapa? Semuanya boleh kamu pegang. Nah, ada mainan di sini, mainannya banyak banget. Coba nih kamu bawa anak-anak ke tempat mainan. Nah, kamu boleh main semua permainan sini, kecuali yang ini kamu nggak boleh main. Coba kamu ngomong gitu, itu anak langsung gimana? Kenapa? Sekarang yang lain udah nggak mau dimainin, cuma ini yang mau mainin, betul nggak? Memang manusia itu gitu. Semua boleh dimakan, yang ini doang nggak boleh dimakan. Kenapa? Dari hati manusia mulai berkata begini, jangan-jangan ini yang terbaik, makanya Tuhan nggak kasih gue. Betul nggak, saudara? Nah, ini kan kita pikir ini terjadi di Adam dan Hawa. Saudara sadar nggak sih bahwa ini penyakit manusia yang turun sampai kita hari ini? Sampai hari ini kita masih berpikir, kenapa Tuhan gak kasih saya yang saya mau ya? Kenapa hari ini doa saya belum dijawab-jawab ya? Jangan-jangan Tuhan menyembunyikan yang terbaik dari saya. Kenapa banyak dari kita merasa tidak puas dengan hidup kita yang sekarang? Karena kita merasa ada yang lebih baik yang Tuhan sembunyikan dan gak dikasih ke saya. Ada kebahagiaan yang sengaja Tuhan gak kasih ke saya. Kita gak puas dengan hidup kita, kita gak bisa mensyukuri. Padahal banyak yang bisa kita nikmati, cuman satu yang kita gak punya, dan kita stres pada apa yang kita gak punya. Tahun 2020 ini kita punya banyak, tapi memang betul tahun 2020 ini kita kehilangan sesuatu. Ada yang hilang dari hidup kita. Tapi itu jangan buat kita sampai kita stres dengan yang hilang, sampai kita gak bisa menikmati yang masih bisa kita nikmati. Kan Tuhan bilang, kamu boleh nikmatin semuanya. Yang ini doang aku ambil duluan ya. Yang ini aku ambil duluan. Yang ini doang kamu gak boleh nikmatin. Dan kita merasa, kenapa? Saya mau kaya, saya mau ini, saya mau itu. Kenapa Tuhan gak kasih saya yang saya mau? Dan dari situ kita mulai berpikir, Tuhan menyembunyikan yang terbaik. Ya kan selalu gitu kan. Itu jebakannya iblis, saudara. Selalu Iblis selalu buat kita fokus pada apa yang kita gak bisa punya. Iblis selalu bikin kita tidak bahagia, selalu memperhatikan apa yang kita gak pernah bisa punya, apa yang kita gak boleh punya. Itu yang selalu kita pusingin. Sementara kalau kita mau tutup mata dari apa yang kita mau, tutup mata sebentar, hitung semua yang kita masih punya,
yang kita bisa nikmati banyak banget, cuman satu yang kita nggak bisa nikmati kok. Kenapa? Gara-gara satu itu kita nggak bahagia. Kan selalu begitu toh saudara, selalu begitu. Dan akibatnya saudara, detik dia ambil pohon itu saudara, dia makan dari buah terlarang itu yang Tuhan bilang nggak boleh dimakan. Sejak itu saudara, manusia dikeluarkan dari Taman Eden. Nah tapi ketika manusia dikeluarkan, Tuhan nggak keluarkan manusia tanpa janji. Tuhan nggak berikan manusia disiplin tanpa jawaban. Dia kasih jawaban, dia kasih sebuah janji. Saudara, firman Tuhan kita baca yuk sama-sama. Janjinya ada di Kejadian 3 ayat 15. Saudara baca yuk. Biar ini mengingatkan kita akan esensi Natal. Saudara baca baik-baik janjinya. Ketika manusia jatuh, manusia diusir dari Taman Eden, Tuhan kasih janji ayat 15. Saudara baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan lagi bicara ini ke siapa saudara? Ya. Kalau dia bicara perempuan ini, dia bicara siapa? Memang saat itu dia bicara ke Hawa. Tetapi saudara, Tuhan kita ini Tuhan yang tidak dibatasi sama waktu. Artinya apa? Dia ada di masa depan, dia ada di masa lalu, dia ada di masa sekarang. Dia ini Allah yang tidak dibatasi sama waktu. Ketika dia beri janji kepada Hawa, dia bilang ke Hawa, Hawa, keturunanmu nanti akan meremukkan tumit iblis. Nah saudara, dasar manusia, kalau Anda dapat janji dari Tuhan, keturunan kita akan meremukkan iblis. Bayangan kita apa saudara? Oh anak gua, atau enggak cucu, atau paling enggak cicit. Nah ini permasalahannya saudara, karena Tuhan tidak dibatasi waktu. Ketika dia bicara, betul mukanya ngadep Hawa, tapi mata rohaninya sedang melihat jauh ke 4000 tahun kemudian. Dia bicara kepada Maria saudara, keturunan Hawa. Kalau saudara, kalau Anda jadi Hawa, Anda mikirnya apa? Oh anak gua, jawaban akan datang dalam waktu. Anak gua kayak keturunan gua, dekat-dekat. Betul gak saudara? Dasarnya kita manusia. Ketika dikasih sebuah janji, langsung kita pikir gak lama lagi janjinya akan datang, ya kan? Gitu kan saudara? Saudara, saya mau kasih tahu, hari ini saya mau bahas esensi Natal yang jarang kita bahas. Saudara mau tahu Natal itu bicara apa? Natal mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan berjanji, janjinya layak untuk kita tunggu. Walaupun lama saudara. Karena ketika Hawa dapat janji itu, dia pikir, oh mungkin anak gua, cucu gua, cicit gua. Tapi dia nggak tahu ketika Tuhan kasih janji itu, dia lagi bicara 4000 tahun kemudian. Tapi saudara, satu hal yang pasti, sekalipun Tuhan berjanji saudara, nggak selalu harus terjadi dalam hidup kamu toh. Tapi bisa jadi itu sebuah perjalanan yang panjang. Tapi satu hal yang saya bisa pastikan, Natal membuktikan satu hal, bahwa janji Tuhan pasti tergenapi. Natal berbicara bahwa janji Tuhan layak untuk kita tunggu saudara. Layak. Ketika kita belajar bersabar nunggu saudara, oh itu layak. Saudara, ketika kita mencintai seseorang, kalau ditanya kenapa Tuhan taruh buah yang baik dan buruk, yang jahat itu di tengah semua yang baik. Karena gini saudara, ketika kita berkata ya cinta kepada seseorang, kita nggak menunjukkan cinta kita hanya dengan berkata iya kepada dia. Kita juga menunjukkan cinta kita kepada dia dengan berkata tidak kepada yang lain. Kalau saya berkata iya pada istri saya, terus besokannya saya berkata iya pada yang lainnya, ya yang lainnya juga, ya nggak cinta namanya. Betul nggak saudara? Cinta itu kan dibuktikan ketika saya bilang iya sama dia, yang lainnya tidak. Betul nggak saudara? Nah Tuhan juga sama. Ketika kita berkata iya pada Tuhan, kita berkata iya pada Tuhan dan tidak pada yang lain. Harus ada tidaknya ini saudara. Karena di situ membuktikan bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Ada sesuatu yang kita tolak, yang kita nggak lagi mau kerjakan. Karena hidup saya sudah milik Tuhan. Ini yang terjadi saudara. Nah kalau kita ingat kembali saudara, janji Tuhan ketika dia berikan. Cuman masalahnya gini saudara, saya masih ingat cerita. Saya kasih sebuah cerita yang bisa buat kita ngerti sama-sama. Dulu zamannya saya masih kecil, ada Game Boy. Saudara tahu Game Boy nggak?
Ya, anak zaman sekarang apaan tuh Game Boy? Game Boy itu mainan kotak gitu dari zaman dulu. Game Boy, saya dulu pengen banget punya Game Boy, asli pengen banget. Terus suatu hari dulu kami nih kalau di keluarga kalau merayakan Natal, saudara, dulu nih ada pohon Natal di rumah kita, ya. Di rumah mama tuh selalu ada pohon Natal. Setiap Natal tuh selalu dipasang Natal gitu kan ya, pohon. Waktu itu walaupun belum bertobat, belum bertobat. Kayaknya belum bertobat. Seingat saya sih sebelum bertobat. Jadi ada pohon Natal selalu di rumah kita, cukup besar pohon Natalnya. Ini pohon Natal ini, pohon Natal rumah kita, ditaruh di gereja sekarang. Gede. Sekarang sih kelihatannya kecil, tapi dulu pas saya masih kecil kelihatannya gede banget. Terus ini pohon Natal dulu selalu mama pasang menjelang bulan-bulan Desember. Desember awal tuh udah dipasang di rumah saya. Terus di bawahnya ditaruh kado-kado. Ya kayak gitu kan. Ada beberapa kado-kado palsu, tapi ada kado aslinya juga gitu. Nah, saya tahu mama papa saya beliin saya Game Boy buat hari Natal. Sekalian kado ulang. Ya derita anak yang ulang tahunnya deketan sama Natal. Hari Natal sama kado ulang tahun digabung jadi satu gitu kan. Oke, hadiah lu Game Boy gitu kan. Karena kan saya 31 ulang tahunnya, Natal 25. Jadi biasanya udah sekalian gitu kan. Jadi gitu hadiah saya sekalian gitu kan. Ada hadiah Game Boy di situ, saudara. Dari bulan Desember awal. Kalau Anda jadi saya, kira-kira di otakmu apa? Mau buka sekarang, ya kan? Mau buka sekarang. Karena waktu itu saya masih ingat saya buka sekitar, pokoknya waktu itu masih tanggal 10-an lah. Natal masih lama banget, masih 15 hari mungkin ya bener. 15 hari mah nunggu sebentar. Iya sebentar buat Anda, tapi buat anak kecil yang setiap hari lewat ruang tamu, pergi pulang, lewat ruang tamu ngeliatin terus tuh Game Boy ada di situ, Game Boy di situ. Pasti otaknya apa? Kok mau buka? Setiap kali lewat Game Boy. Setiap kali lewat Game Boy. Jadi di hati nih, aduh gue pengen. Nah, suatu hari saya nggak bisa tidur, masih kecil tuh, masih nggak bisa tidur. Terus saya kepikiran, saya mau buka dulu Game Boy-nya. Karena di otak saya gini, kan nanti tanggal 25 juga dikasih ke gua. Apa salahnya kalau gua buka dari sekarang? Ya, jadi saya buka deh tuh. Saya sobek, saya buka, saya main di kamar saya. Pas lagi main, malamnya papa saya datang, mama sama papa. Mama sih kayaknya, saya udah lupa mama atau papa. Kayaknya mama yang suaranya paling gede. Chris, gitu kan. Chris, saya langsung Game Boy umpetin. Ya, kamu ngapain? Enggak ngapain. Kamu buka hadiahnya? Enggak. Itu buka tas kadonya di situ, mana Game Boy-nya gitu. Saya disemprot, saya diomelin. Bukan cuma itu doang, Game Boy saya disita. Jadi tanggal 25 Natal saya nggak dapat hadiahnya, saya nangis, tolong maafkan saya. Tapi di hati saya gini, kan itu punya gua. Bener nggak saudara? Kalau Anda pikir-pikir, itu punya saya nggak? Punya saya, tapi nanti tanggal 25. Kalau saya buka duluan, maka memang sebenarnya itu punya saya, saudara. Dari sebelumnya juga itu udah punya saya. Ketika mama papa saya beliin, itu juga udah punya saya. Cuma masalahnya, yang salah, saudara, adalah saya buka itu dengan cara saya dan waktu saya. Bukan waktu orang tua saya. Yang masalah bukan saya main Game Boy-nya. Yang masalah bukan saya menerima hadiahnya. Yang masalah adalah saya tidak mempercayai mereka untuk memberikan kepada saya pada waktu yang tepat dan cara yang tepat. Itu masalah buat orang tua saya. Akibatnya disita, tapi memang Januari sekitar Februari akhirnya dikasih juga. Tapi lama jadinya. Berapa banyak yang sadar bahwa itu demikian juga sama dengan Tuhan, saudara? Ketika kita sedang menanti janji Tuhan, percaya pada caranya sama waktunya. Bukankah Natal menceritakan esensi itu? Bahwa janji Tuhan selalu tepat waktu. Makanya di Galatia tadi kita baca, ketika waktunya sudah genap, maka dia melahirkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Artinya apa? Tuhan kita punya perhitungan waktunya sendiri. Dia gak pernah terlambat, saudara. Buat keturunan Hawa dan umat Israel, mungkin menurut mereka terlambat. Kata Tuhan keturunan Hawa. Ntar anak-anaknya Hawa, semua cucu, cicitnya, semua keturunannya nungguin jadinya Tuhan buat Hawa. Buat mereka yang lagi nunggu, kayaknya Tuhan terlambat. Betul gak, saudara?
Tapi buat kita yang sekarang sudah melihat kegenapan segala sesuatunya, waktu Tuhan yang paling tepat. Saudara, karena gini saudara, kalau kita melihat kenapa sih Tuhan harus tunda 4.000 tahun? Betul gak saudara? Kenapa harus tunda 4.000 tahun baru melahirkan Mesias? Karena Tuhan selalu tepat waktu. Saudara kalau mau tahu kelahiran Yesus, itu waktunya, zamannya sangat amat tepat, saudara. Kalau Anda tahu, di zaman Yesus lahir, saudara, itu di zaman dimana dunia sudah mulai mencatat sejarah dengan baik pada tulisan-tulisan, dengan tulisan-tulisan Roma, saudara. Bangsa Roma yang menguasai dunia saat itu, saudara. Kalau dia buat sebelumnya, kejadian Yesus nggak bakal bisa tercatat dan Anda dan saya tidak bisa membacanya sampai hari ini. Bukankah itu tepat waktunya? Dan ketika Rasul harus meneruskan penginjilan, saudara, jalan-jalan dari kota ke kota, itu sudah rapi, saudara. Sudah dibereskan dari bandit-bandit. Kalau sebelum itu terjadi, Mesias sudah lahir, saudara, Rasul-Rasul akan mengalami kesulitan menyebarkan Injil. Saudara tahu nggak? Waktunya sangat tepat. Tuhan menghitung semuanya dengan sangat tepat. Dia sudah lihat sepanjang sejarah manusia sampai Wahyu nanti. Dia sudah lihat semuanya. Ketika dia sudah baca semuanya dari awal sampai depan, sampai paling akhir, saudara, dia sudah menentukan yang mana sejarah yang paling tepat untuk melahirkan anak saya, yang mana waktu yang paling tepat untuk melahirkan Mesias. Dan bukan itu saja, saudara. Kalau itu betul untuk Mesias Anda, percayakah Anda bahwa kelahiran Anda dan saya semua sudah diperhitungkan dengan sangat tepat oleh Tuhan kita. Anda dilahirkan pada orang tua yang tepat, pada keluarga yang tepat. Oh, kalau bukan yang lain, kadang-kadang kita mikir, seandainya orang tua gue Jokowi. Saudara, Tuhan sudah menghitung semuanya. Kamu bisa jadi versimu yang terbaik kalau kamu bukan anaknya Jokowi. Tapi kalau kamu anaknya mama kamu, itu versi terbaik kamu. Ya, tahu saudara. Tapi ingat sekali lagi, manusia dengan kecetekan pemikiran kita, cetek kita nih saudara, nggak bisa melihat jauh ke depan. Cetek. Tapi udah cetek, paling sok tahu kan kita. Saya nggak bilang Anda loh, saya juga. Kadang-kadang saya merasa Tuhan kayaknya ini yang terbaik. Kayaknya ini udah waktunya. Tapi toh kalau hari ini belum Tuhan kasih kegenapan janjinya, itu karena perhitungannya belum genap. Saudara. Katakan belum genap. Tuhan punya waktu. Tuhan punya waktu. Jadi esensi Natal, biar Natal mengingatkan kita, saudara, bahwa janjinya layak ditunggu. Katakan saya lagi, janjinya layak ditunggu. Jadi kalau Tuhan sudah kasih kamu janji, jangan pernah coba terima janji itu dengan caramu dan waktumu. Kejadiannya nanti sama kayak saya dan Game Boy saya. Sebelum waktunya dan cara saya sendiri. Akibatnya mamam sendiri. Nah, makanya saudara belajar untuk percaya pada Tuhan. Ketika saya menunggu sampai tanggal 25, saya sedang berkata kepada papa mama saya, "Papa mama, saya tahu kamu tahu yang terbaik." Ketika kita menunggu janji Tuhan dan tidak mencoba mendapatkan janji itu dengan cara kita dan waktu kita, kita sedang berkata, "Tuhan, aku percaya kepada Tuhan." Amin. Biar 2021 saudara mengingatkan kita masuk 2021. Yuk kita belajar percaya lebih baik lagi kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya, saya tahu di tahun 2020 ini ada banyak banget hal-hal gila yang terjadi. Hal-hal yang benar-benar bikin kita pusing, saudara, terjadi. Tapi biar hari ini kita diingatkan kembali, saudara. Sama halnya dengan Adam dan Hawa yang dikasih Tuhan, semua yang boleh dia nikmati, cuma satu yang gak boleh dinikmati. Jangan sampai kita ulangi kesalahan yang sama. Gara-gara satu yang kita gak bisa nikmati, kita hancurkan semuanya. Hari ini hidup kita juga sama. Saya tahu tahun 2020 ini tahun yang gila, saudara. Tahun yang gila banget. Banyak banget yang hilang. Banyak banget yang terpaksa hilang dari hidup kita. Yang gak lagi bisa kita nikmati. Yang gak boleh lagi kita nikmati bahkan, saudara. Ya. Saya dan keluarga saya sudah tidak lagi bisa menikmati kehadiran papa saya. Jemaat JKI Providensia sudah tidak lagi bisa menikmati kehadiran gembalanya, saudara.
Tapi jangan gara-gara satu yang kita nggak bisa nikmati, yang kita nggak boleh nikmati, kita jadi merusak semua yang toh masih boleh dinikmati sama Tuhan. Saudara, biar 2020 di penghujung tahun ini, saudara, saya mau ajak kita tutup mata kita. Renungkan, saudara, renungkan sebanyak mungkin yang masih bisa kamu nikmati. Jangan semangat kita hilang, gairah kita hilang akan banyak hal yang kita nggak bisa nikmati di 2020 ini. Mungkin buat Anda beberapa kehilangan mata pencarian kan, kehilangan pekerjaan kan. Sepertinya mengerikan, saya tahu. Sepertinya sangat merugikan, saya tahu, saudara. Tapi jangan gara-gara yang kita nggak lagi bisa nikmati, saudara, Anda nggak jadi buta dengan apa yang Tuhan lagi coba bukain dalam hidup Anda. Kalau kita belajar bersyukur, kita belajar fokus ke Tuhan, saudara ternyata akan mulai belajar melihat banyak banget dalam hidupmu yang masih bisa kamu nikmati. Banyak banget dalam hidupmu yang masih bisa kamu kelola, yang masih bisa kamu syukuri. Karena itu hari ini angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Tinggi-tinggi angkat tanganmu, katakan dengan kuat, terima kasih Tuhan. Kalau kau merasa syukur dalam hatimu, katakan dengan kuat lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2020. Katakan terima kasih Tuhan untuk tahun 2020. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi di 2020. Baik yang buruk, baik yang jahat. Ucapkan syukur saudara, ucapkan syukur. Saya mau ajak JKW Providensia hari ini ambil momen di minggu terakhir tahun ini. Ini adalah ibadah terakhir, ini khotbah terakhir saya di 2020. Saya pengen ibadah terakhir ini ya teman, saudara semuanya, kita naikkan pengucapan syukur kita untuk semua yang terjadi di 2020. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk yang Tuhan ambil. Terima kasih atas yang Tuhan potong dalam hidup kita juga. Terima kasih atas yang gak bisa kamu nikmati. Berikut juga dengan apa yang masih bisa kamu nikmati. Ucap syukur untuk keluargamu, ucap syukur untuk anak-anakmu, ucap syukur untuk penghasilan yang minimal masih bisa kamu nikmati. Ucap syukur atas setiap hari masih ada makanan di meja kamu. Ucap syukur, kalau tadi Pak Abraham bilang masih bisa bernafas, ucap syukur juga. Ucap syukur kalau kita masih bisa makan 3 kali sehari, itu juga kebaikan Tuhan. Ucap syukur kalau kita hari ini gak kena COVID, kita masih sehat dalam kondisi baik, gereja masih bisa ibadah. Ucap syukur saudara. Walaupun banyak program gereja yang terhenti, kokas gak bisa diadakan di tahun ini ya, menara doa yang dulu tiap bulan ada di gereja ini juga kita gak bisa lagi buat. Jangan gara-gara yang kita gak bisa buat, kita mengeluh untuk tahun ini. Saudara, bersyukurlah kita hari Minggu masih bisa ibadah. Bersyukurlah hari Sabtu ibadah karis masih boleh ada, youth masih boleh ada. Bersyukur saudara, bersyukur. Jangan karena apa yang hilang kamu lupa lagi untuk mengucap syukur. Tutup tahun ini dengan kuat saudara, itu pesan saya. Ingat pesan Natal berkata, janjinya layak untuk kita tunggu. Kalau dia sudah berjanji, itu pasti terjadi. Tapi caranya bukan caramu, waktunya bukan waktumu. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang paling tahu yang terbaik dalam semua segi hidup kami. Untuk itu kami bersyukur. Dan Tuhan, kami katakan selamat tinggal 2020. Selamat tinggal semua di 2020. Kami buang semua kekecewaan kami. Kami gak mau seret-seret ke 2021. Kami buang semua kekhawatiran kami. Kami buang semua kegagalan kami, kekonyolan kami, kekecewaan kami terhadap diri kami sendiri Tuhan. Kami buang semuanya Tuhan. Kami mau tutup ini semua, kami kubur semua di tahun 2020 ini. Kami katakan selamat tinggal tahun 2020. Dan semua memori-memori baik, semua yang Tuhan ambil di 2020, kami katakan selamat tinggal di 2020. Kami akan bawa memori-memori itu, kami bawa cerita itu dalam hidup kami untuk masuk 2021. Tapi kami gak mau seret-seret beban yang kami gak perlu. Kami persiapkan diri kami untuk masuk 2021 dengan penuh pengharapan, untuk masuk 2021 dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Tuhan pegang hari esok. Karena kami tahu Tuhan pegang hidup kami, Tuhan pegang masa depan kami, Tuhan pegang 2021. Hari ini kami katakan Tuhan, tahun 2021 Tuhan, kami percaya sepanjang tahun itu kami akan mengalami penyediaan daripada Engkau, perlindungan daripada Engkau, kesehatan yang daripada Engkau.
Terima kasih Bapak. Kami naikkan pengucapan syukur buat Engkau yang layak terima pengucapan syukur. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Beri kemuliaan untuk Tuhan.